Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bitamimmis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersimpuh pada malam ini kita alhamdulillah setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah dan kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan segala langkah kita semua ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbendaharaan amal yang nanti sama-sama akan kita lihat di yaumil qiyamah. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita melanjutkan materi kajian akhlak kita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Salim, karena akhlak ini begitu penting dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang mereka ini termasuk ahli ibadah, bahkan mereka ini memiliki ilmu yang di atas rata-rata, tapi karena mereka tidak memiliki akhlak, mereka tidak memiliki adab, maka ilmu dan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dianggap tidak berarti. Karena semuanya ini didasari oleh akhlak, didasari oleh adab. Makanya akhlak ini sangat penting dalam kehidupan kita, baik akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, akhlak di dalam berkeluarga, akhlak ketika kita berinteraksi dengan manusia yang ada di sekeliling kita, ataupun akhlak ketika kita beribadah kepada Allah. Semuanya ini telah diatur di dalam agama. Masing-masing tadi ini ada adabnya, ada caranya. Nah, malam ini tentunya bagaimana agar ibadah kita yang masih sangat sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ini belum ada apa-apanya. Ibadah kita ini sangat-sangat sedikit. Makanya nggak boleh kita merasa lebih baik dari orang lain. Sangat sedikit ibadah kita dibandingkan dengan para guru-guru kita, dibandingkan dengan para aslafuna soleh, dibandingkan dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Ibadah kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi
Sekalipun begitu, kita menginginkan ibadah kita ini menjadi ibadah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita menginginkan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ulama mengajarkan, alaika bitarkil fudul. Syarat yang pertama agar ibadah kita ini bagus, agar ibadah kita yang sedikit ini diterima oleh Allah, agar ibadah yang sedikit kita kerjakan ini betul-betul masuk dan membekas di dalam jiwa kita. Yang pertama, alaikum bitarkil fudul. Biasakan diri kita ini tarkil fudul. Apa itu fudul? Tarkil fudul itu meninggalkan satu sifat yang jelek, meninggalkan satu sifat di mana sifat ini hampir banyak terjadi di masyarakat kita. Fudul, mau tahu ya, mau tahu urusan orang. Ini bahaya nih sifat ini. Alaikum bitarkil fudul. Biasakan diri kita ini, hati kita ini meninggalkan sifat mau tahu urusan orang. Ini fudul, ini penyakit yang paling bahaya. Tentunya urusan yang mana? Bukan berarti ketika kita lihat tetangga susah kita cuek, bukan. Bukan ini, bukan. Bukan ketika kita lihat tetangga sakit kita cuek, juga bukan ini. Kalau itu kewajiban kita untuk bantu. Al-fudul di sini kita mau melihat atau kita mau tahu ketika melihat saudara kita mendapatkan satu fadl dari Allah, satu karunia dari Allah, atau mau kita melihat ibadah yang dilakukan oleh saudara kita, ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Ini namanya fudul. Misalnya kita sholat sunnah, makanya kita ini kalau bicara sholat, kalau sampai kepada tingkat khusyuk ini masih berat banget, Pak. Kalau sampai kepada tingkatan khusyuk ini, saya yakin ini al-muttaqin kayaknya wallahu a'lam ada berapa yang khusyuk. Jangan-jangan waduh berat dah kalau tingkat khusyuk ini. Minimal kita ini fokus aja. Sekalipun kita belum bisa khusyuk, minimal kita fokus aja. Sebab tingkatan khusyuk itu subhanallah. Tingkatan yang mana yang khusyuk? Orang yang khusyuk di dalam sholatnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam terakhir, sedikit pun tidak terbesit urusan dunia di dalam hatinya. Sedikit pun tidak terbesit urusan dunia di dalam hatinya. Itu khusyuk. Jangankan terpikir, terlintas aja nggak ada. Jangankan terpikirkan atau terbayangkan, terlintas aja urusan dunia ini tidak ada di dalam hati. Itu namanya tingkat khusyuk. Ya kita belum bisa khusyuk, minimal fokus aja. Kita jangankan ke khusyuk, fokus aja kita masih susah. 4 rakaat kita bilang ini 3, 4, 3. Sholat zuhur 3 rakaat, 4 rakaat. Sering nggak keder sholat, Pak? Sholat maghrib. Kalau sholat maghrib suaranya jahar deh. Sholat yang sir, zuhur sama asar, sholat asar. Kita baru Allahu Akbar, ada orang beli. Ngetok-ngetok warung kita mau beli atau teriak-teriak Assalamualaikum, beli kopi.
Nih kita baru takbir, nih hati kita itu kayaknya ujung-ujungnya nih sholat bisa 7 rakaat ini. Jadi jangankan khusyuk, fokus aja kita susah. Ya, fokus aja. Nah, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita di dalam ibadah, di dalam mengabdi, kita ingin ini semua diterima dan membekas dalam kehidupan kita. Yang pertama itu tadi, tarkil fudul, meninggalkan sifat mau tahu segala sesuatu yang ada pada orang lain. Kalau bahasa sekarang itu kita nggak usah kepo deh, nggak usah kepo kita. Apalagi urusan ibadah kita kepo, nggak ada manfaatnya. Kita lihat di kiri kanan kita sholat, oh sholatnya begini, mau ngapain kita liatin sebelah kanan kita cara sholatnya begini, sebelah kiri kita sholat begini. Udah biarin aja. Yang mau sebelah kanan sholatnya caranya gimana, yang mau sebelah kiri mau sholatnya gimana, kita fokus dengan apa yang sedang kita jalani. Kalau kita ibadah, kita fudul, kita mau tahu sholat yang ada di sebelah kanan kita, kita mau tahu sholat yang ada sebelah kiri kita, ujung-ujungnya imam salam kita belum baca tahiyat. Iya, imam udah salam kita belum baca tahiyat. Kenapa? Kelupaan. Saking khusyuknya perhatiin ibadah orang, bukan fokus dengan ibadah kita. Lihatin Allah, kok sholatnya kayak begini nih. Lihat lagi, kok sholat kayak begini. Ingat Pak, nggak ada manfaatnya. Imam Ghazali itu sholat sampai-sampai Imam Ghazali itu dia nggak tahu siapa orang yang ada di samping kanan dan kirinya. Ketika dia sedang berjamaah, dia tidak tahu tuh siapa yang ada di samping kiri dan kanannya. Dia taunya setelah dia salam terakhir. Ketika dia mulai takbir, dia nggak tahu tuh di samping kanan dia sini siapa, di samping kiri dia ini siapa, dan taunya itu setelah terakhir, karena saking khusyuk dan fokusnya. Kalau kita yang ada di belakang kita aja kita tahu yang sholat. Nah, ini karena sifat fudulnya kita. Makanya ini adalah bagian dari akhlak, dan akhlak yang mengimbas kepada ibadah kita. Ini yang pertama, bitarkil fudul. Yang kedua, sesuatu yang sangat berbahaya dan bisa menghabiskan pahala ibadah kita dan bisa menarik perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita di dalam kehidupan ini mudah berkata at-takallum bima la yanfa'. Kita banyak berkata-kata dengan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Makanya sekarang ini mulut kita kan, ya Allah, ini mulut nih luar biasa. Ketika kita mendengar sesuatu yang dianjurkan oleh agama itu apa? Tabayyun. Yang dianjurkan oleh agama adalah tabayyun. Bukan ketika mendengar sesuatu langsung kita benarkan. Sebab berita yang sampai ke telinga kita itu belum tentu benarnya. Yang pernah saya sampaikan, bikin status yang nggak jelas. Kadang orang-orang bikin status itu termasuk dosa jariyah yang berkepanjangan. Dia posting
gambar-gambar yang betul, yang gambar ini adalah gambar yang menjadikan maksiatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat berapa puluh orang yang lihat status dia. Ini kan status yang nggak bermanfaat. Begitupun juga dengan pembicaraan kita. Pembicaraan kita ini besok akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Enggak seketika terlepas ini selesai begitu aja, enggak. Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata-kata, kalau kita mau berkata, berkatalah yang baik. Kalau kita mau mendengar, mendengarlah yang baik. Kalau kita nggak bisa berbicara yang baik atau mendengar yang baik, maka lebih baik kita diam. Ini ajaran Nabi. Sebab perkataan kita, perbuatan kita yang tidak baik, ini nanti ya imbasnya kemana? Imbasnya ke ibadah kita. Kok bisa berimbas kepada ibadah? Sebab perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik, ini menunjukkan betapa keruh dan kotornya hati orang yang berbicara. Dan ketika hati seseorang ini telah keruh, hati seseorang ini telah kotor, maka dirinya untuk melakukan satu perbuatan baik itu akan terasa berat. Ketika dia mau ibadah berat, mau bangun malam juga berat, mau 2 rakaat sebelum subuh juga berat, mau sholat sunnatu duha juga berat. Kenapa? Karena memang dia punya mulutnya kotor. Dia punya mulutnya kotor. Dia punya matanya kotor. Dia punya telinganya kotor. Dia mudah berucap sesuatu, baik itu sesuatu yang bisa menyakiti orang lain, ataupun dia berucap yang bisa menimbulkan fitnah untuk orang lain. Sekarang kan apalagi nih zaman medsos, zaman medsos. Apa gunanya kita mencari-cari sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk agama kita? Kita kan lebih senang lihat berita ketimbang apa? Ketimbang kita baca Quran. Quran berapa kali kita pegang sehari? Bisa dihitung kayaknya Quran kalau kita pegang. Itu juga kalau ingat berapa kali Quran kita pegang di dalam sehari semalam. Terus juga berapa kali tuh HP yang kita pegang di dalam sehari semalam. Oh Ustaz, saya kan pegang HP-nya, pegang Quran itu kan ada aplikasi HP-nya, ada aplikasi Qurannya di HP saya. Iya. Terus aplikasi Qurannya yang ente buka sehari berapa kali? Terus YouTube-nya ente baca berapa, tonton berapa kali? Terus berita-berita yang enggak jelas, yang enggak bisa memberikan manfaat untuk akhirat kita, berapa kali kita baca? Makanya ulama mengajarkan, Pak, tinggalkan kita membaca sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk diri kita dan tidak menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, kita baca satu berita. Baca satu berita. Kita bisa lihat berita ini bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah apa enggak? Terus kita menonton sesuatu yang kita tonton ini menambah rasa takut kita kepada Allah apa enggak? Menambah ketaatan kita kepada Allah apa enggak? Oh enggak, jangan. Mau ngapain? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita membaca sesuatu yang tidak menambah ketaatan kita kepada Allah? Apa manfaatnya kita menonton sesuatu yang tidak menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mau baca yang bisa menambah keimanan kita. Kalau kita mau lihat sesuatu yang bisa menambah ketaatan kita, itu silahkan.
Tapi kalau yang enggak, apa manfaatnya? Malah kadang-kadang bisa jadi dosa, ya. Kadang-kadang bisa jadi dosa. Kita juga ikut juga lagi di situ. Nah, makanya ini jangan kita berbicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya tidak bermanfaat untuk diri kita, tidak bermanfaat untuk agama kita, tidak manfaat untuk ibadah kita, tidak bermanfaat untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya yaitu jauhi sifat daripada at-takabur, sifat sombong. Sebab sebanyak apapun yang ibadah yang kita lakukan, kalau didasari rasa sombong, rasa hebat, rasa lebih baik dari orang lain, maka nih nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu Pak, bukan enggak ibadah kepada Allah. Iblis itu ibadah. Iblis bukan enggak punya ilmu. Iblis punya ilmu. Tapi kenapa iblis dijadikan sebagai makhluk yang terlaknat? Karena iblis punya sifat sombong. Iblis punya sifat angkuh. Iblis punya sifat merasa dirinya lebih baik dari orang yang lain, merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Makanya ketika turun perintah, apa perintah Allah? Usjudu li Adam, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Nah, ini perintah sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud seperti orang sholat, bukan. Kan ada tuh di dalam Al-Quran, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam alaihissalam. Ulama mufassirin mengatakan sujud, perintah sujud di sini kepada Nabi Adam bukan sujud seperti sholat, bukan. Sebab sujud seperti sholat itu berarti sujud penghambaan makhluk, hanya penghambaan makhluk kepada Allah. Sementara perintah malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis sujud kepada Nabi Adam, Nabi Adam pun makhluk, maka tidak layak bersujud seperti bersujudnya makhluk kepada Allah. Sujudnya gimana? Sujudnya sujudan inhina. Sujudnya sujud inhina. Artinya hanya sebatas membungkuk aja. Jadi para malaikat disuruh membungkukkan diri kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan begitu juga dengan siapa? Dengan iblis disuruh apa? Disuruh inhina juga kepada Nabi Adam. Fasajadul malaikatu illa iblis, maka bersujudlah semua para malaikat. Malaikat nurut, ya, malaikat semua nurut. Illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbar. Dasarnya apa iblis nggak mau sujud? Aba, nggak mau. Wastakbar, dan rasa sombong, merasa besar. Akhirnya diusirlah iblis dari dalam surga. Nah, jadi terusirnya iblis laknatullah dari tempat yang begitu banyak nikmat bukan karena iblis tidak punya ilmu, bukan karena iblis tidak ibadah, akan tetapi karena iblis di dalam dirinya merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar
saya diciptakan daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan diciptakan Adam daripada tanah. Sementara kata iblis, api lebih tinggi daripada tanah. Makanya inilah yang menjadikan kesombongan iblis laknatullah. Maka sifat-sifat takabur berarti sifat-sifat daripada yang jelek yang ada pada jiwa iblis jangan sampai menempel di badan kita. Makanya ketika kita menginginkan ibadah kita yang sangat-sangat sedikit, yang penuh dengan kekurangan ini diterima, maka jauhi daripada sifat-sifat takabur. Jangan merasa kita ini udah lebih baik, jangan kita merasa lebih soleh. Oh, kalau di Al-Muttaqin itu orang yang paling soleh itu ya saya, yang lain mah nggak ada lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Saya udah paling soleh, tapi ya, makan sambil jalan atau nggak jadi, atau nggak jadi yang terbaiknya makan sambil jalan mah. Terus gimana? Terus buang pipis sambil berdiri, ya, batal lah tuh kalau begitu. Nah, kesolehan itu gimana? Kesolehan itu ikuti apa yang telah dicontohkan oleh para ulama. Kesolehan itu ikuti apa yang telah dicontohkan oleh para ulama. Ulama mengikut kepada guru-gurunya, guru-gurunya mengikut kepada guru-gurunya, guru-gurunya mengikut lagi kepada gurunya, sampai mengikut kepada para sahabat, sampai mengikut mencontoh kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau saya bilang begitu, kesolehan seseorang itu pertama dia mengikut kepada gurunya yang soleh, gurunya mengikut kepada gurunya, gurunya mengikut kepada gurunya, gurunya mengikut kepada gurunya, dan gurunya belajar kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in, terus kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat belajar kepada siapa? Belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kenal agama bukan dari Nabi saat ini, ya. Kita kenal agama ya dari guru-guru kita. Sebab yang kenal agama langsung kepada Nabi Muhammad yaitu adalah sahabat. Yang kenal agama langsung dari Nabi Muhammad adalah sahabat. Yang belajar langsung kepada sahabat yaitu tabi'in. Yang belajar langsung kepada tabi'in yaitu adalah tabi'ut tabi'in. Yang belajar langsung kepada tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, terus. Maka kita adalah orang yang belajar kepada guru kita, yang guru kita belajar langsung terus bersambung. Itulah yang disebut dengan mata rantai yang tidak bisa diputuskan. Kita mau sombong gimana? Tanpa ada guru yang mengajari, kita nggak akan paham satu ilmu. Tanpa ada guru yang membimbing kita, kita tidak paham satu ilmu. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Makanya ketika kita ingin bisa fokus dalam ibadah, bisa diterima ibadah kita yang sangat-sangat sedikit ini, yaitu adalah senderkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan sifat-sifat ujub yang masih melekat di dalam jiwa kita ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika itu sudah mulai kita kikis, kita menginginkan ketika berakhir ajal kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Karena ini puncak tertinggi yang diinginkan oleh setiap seorang muslim, puncak tertinggi yang selalu dicita-citakan oleh orang yang beriman. Semua dia ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua dan Allah ta'ala meridhoi kita semua.
Jadi ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan masih ada waktu kurang lebih ya 10 menit lagi ya. Nah, ini 10 menit ini mohon maaf saya tidak sholat isya berjamaah di sini, biar 10 menit saya bisa sampai disusukan. Biar disusukan nanti sampai sana ajan kita langsung isya di sana. Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.